Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nawar Mariza. Saya dari kelas 10 MIPA 5 akan membacakan sebuah monolog yang berjudul Dokter Jawa. Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Dia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi so Jawa semua. Sudahlah, lebih baik kita pergi ke rumah Bapak Tibo saja, jelas-jelas di kepala daerah di sini. Anakku ini sudah mau lahir. Jangan kau pikir Jawa atau Papua. Cepat panggil dokter itu sekarang. Kau saja yang panggil, kan kau yang mau melahirkan. Tapi kan ini perbuatan kau juga. Suara siapa itu? Masuk aja. Dini hari seperti ini tidak baik berada di luar rumah. Apa? Melahirkan? Ayo mama masuk aja dulu. Tunggu sebentar ya. Melahirkan memang tak pernah kena waktu. Sama seperti kematian. Kematian? Mengapa aku melantur jadi membahas tentang kematian? Sudah 3 tahun aku berada di puskesmas ini. Kematian dan kelahiran tak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan bahwa kelahiran selalu diimbangi dengan kematian. Begitu kan? Tapi pendapat itu harus dikoreksi dari sekarang. Lihat saja kotamu. Pemukiman warga sudah memakan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko sudah meramban sampai ke pinggir kota. Bukankah itu cukup untuk membuktikan bahwa kematian dan kelahiran tak pernah adil? Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran para leluhur, aku selalu dibenturkan pada kenyataan yang pahit, yang tidak sesuai apa yang diajarkan. Aku menjadi saksi bahwa hampir setiap kesakitan berujung dengan kematian. Kau tahu, kadang aku merasa gagal menjadi seorang dokter. Harusnya aku bisa menyelamatkan mereka. Aku tahu aku bukan malaikat. Tapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin melepaskan profesi ini. Kembali menjadi manusia biasa yang tidak menanggung beban seberat ini. Maaf, Papa, masuklah. Ayolah, aku tahu aku bukan malaikat. Tapi setidaknya bayi yang ada di kandungan itu bisa menghirup udara segar di desa ini. Padahal tidak semua anak yang dapat terlahir di desa ini. Yang sudah terlahir pun kadang tak dapat merasakan menjadi seorang kanak-kanak. Kau tahu, sudah ada 61 orang anak yang meninggal di minggu ini. Kau pasti sudah tahu, ya kan? Dan Bapak Presiden pun sudah menetapkan ini sebagai gizi terburuk sepanjang sejarah ini. Oh iya, kalau aku boleh cerita, begini. Tapi kalian harus janji, jangan viralkan aku di media sosial ya. Karena kan sesama rakyat harus saling menjaga, walaupun beda agama dan suku. Janji? Oke, jadi begini. Dulu, desa ini pernah kehabisan beras. Kalau ingin makan beras,
Mereka harus mengambilnya ke kota kabupaten menggunakan perahu. Kira-kira memakan waktu 2 hari. Dan suatu ketika perahu mereka menabrak sebatang kayu dan menyebabkan orang-orang tersebut dimakan buaya. Dan berasnya hanyut. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Mereka datang ke puskesmas dan menyalahkan aku sebagai dalang di balik semuanya. Aku ingat Bapak Tibo yang berbicara paling keras. Dia bilang begini, "Dokter, kami tahu kami primitif, dan kau permainkan kami. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang yang ada di Jawa sana. Dan kami juga ingin modern toh seperti ibu dokter." Ya, aku memberanikan diri untuk menjawab. Tapi Bapak Tibo memerintahkanku untuk diam. Dia bilang begini, "Kau diam saja ibu dokter. Lebih baik kau suruh presiden untuk utus orang-orang Jawa mengirimkan itu beras. Kami ini tidak hanya lapar, tapi kami juga ingin modern toh." Lalu Bapak Koga yang berada di belakang maju ke depan. Dan dia berbicara seperti ini, "Maaf Bapak Tibo, saya ingin berbicara. Dokter Rahayu dikirim dari Jawa untuk membantu kesehatan kita orang. Dokter Rahayu dikirim dari Jawa untuk membantu melahirkan kita orang punya anak. Jadi, Dokter Rahayu tidak ada hubungan dengan itu beras." Tidak bisa seperti itu, Koga. Dokter ini dikirim dari Jawa, so pasti dia punya beras. Tidak, Bapak Tibo. Ya, saya memberanikan diri untuk berbicara. Saya dikirim dari Jawa untuk membantu mengobati kesehatan para warga. Saya tidak memiliki beras. Meskipun terbatas, saya hanya memiliki obat-obatan. Begini saja, bagaimana kalau kita kembali makan sagu untuk mengatasi ketiadaan beras ini? Lalu dia berkata, "Seenaknya saja kau berbicara. Kau tahu, dulu ada yang bilang, kalau orang Papua ingin modern, dia harus makan itu beras. Makan sagu hanya memperpanjang kesengsaraan. Ku beritahu sekali lagi, kami ini modern toh." Ya, kalian pasti berpikir kan bahwa mereka kaku dan keras kepala. Begitu kan? Tapi kalian salah. Disinilah aku banyak belajar bagaimana cara berpikir dan memilih keputusan. Mereka itu konsisten dan berpegang teguh pada janji. Tidak seperti kau yang mencela, hari ini pilih ini, besok pilih itu. Tergantung siapa yang memberi rezeki, ya kan? Oke, aku lanjutkan ceritaku tadi. Kemudian kan, aku bertanya kepada Bapak Tibo, "Bapak Tibo dilahirkan setelah Mama bekerja sama dengan Bapak toh?" Dia bingung dengan pertanyaan ini, tapi dia tetap menjawab. Dia bilang, "Untuk apa kau bertanya pertanyaan seperti itu? Kalau tidak ada mereka, kita tidak ada toh. Bapak dan Mama dulu, mereka makan apa toh?" Dia celingukan melihat warga, berharap dia mendapatkan jawaban. Kemudian dia menjawab begini, "So pasti makan sagu." Dia masuk ke dalam jeratanku. Langsung saja aku tarik jerat itu, dan ketika dia sudah dekat, aku bisikan kepada Bapak Tibo, begini, "Bapak Tibo, kalau Mama dan Bapak dulu makan sagu, kenapa kita orang tidak?" Dan kemudian dia berkata,
Orang Jawa pernah bilang kalau orang Papua telah meninggalkan makan sagu dan mulai makan beras, maka orang Papua bisa jadi modern, tidak lagi primitif. Sekali lagi ku beritahu kau, kami ini modern toh. Oke. Oh, begitu. Begini ya Bapak Tibo, menjadi modern tidak harus makan sagu. Orang Belanda saja tidak makan beras, tapi mereka makan gandum. Karena gandum tumbuh di tanah Belanda. Kalau di tanah Papua tumbuhnya sagu, kenapa kita tidak makan sagu saja? Sagu bisa diolah menjadi roti. Bagaimana pula bisa begitu? Orang yang tadinya diam, tiba-tiba berbicara. Aku sepertinya ingat siapa dia. Tapi di mana? Oh iya, dia adalah orang yang malam-malam datang ke puskesmas membawa teman yang terluka parah. Saat dia datang ke puskesmas, dia bilang begini, "Dokter, jangan kau banyak bertanya. Kau obati saja temanku." Lalu aku suruh saja bapak itu meletakkan temannya di sini. Temannya terluka parah. Saya melihat ada peluru besar di dadanya. Dan saya bilang kepada bapak itu, begini, "Bapak, teman bapak harus segera dioperasi. Saya tidak memiliki alat yang bagus. Lebih baik bapak bawa teman bapak ke rumah sakit kabupaten." Kalian tahu apa yang terjadi? Dia menodongkan senjatanya kepadaku dan berkata, "Lakukan saja apa yang kusuruh. Sudah kubilang, dokter jangan banyak bertanya. Jangan kau kasih kawanku mati. Lakukan saja apa yang kau mau." Bapak, lebih baik bapak turunkan senjata bapak dan bapak duduk di sini. Saya akan mengoperasi teman bapak dengan alat seadanya. Kalian tahu, sungguh aku pada saat itu merasa hampir setengah mati. Aku tidak mau hidupku berakhir di puskesmas desa terpencil ini. Dan ya sudah, aku mengoperasi teman bapak itu dengan menggunakan alat pisau seadanya. Dan alhasil, aku dapat mengeluarkan peluru tersebut. Saat aku mencuci tangan di belakang, ternyata orang tersebut mengejarku dan berkata, "Dokter, mengapa temanku belum bergerak juga? Sudah kubilang, jangan kasih mati temanku. Kalau mati, dokter bisa kasih mati juga." Kemudian dia mendongkrak senjatanya lagi kepadaku. Tapi aku sudah tidak takut karena aku dapat menguasai keadaan. Aku bilang saja, "Makanya Bapak, tidak ada gunanya berperang di pedalaman hutan-hutan. Lebih baik Bapak berdamai dengan rakyat, bersama semesta dan bersama NKRI." Sudah berbicara seperti itu, temannya pun sadar dan dia menggendong temannya keluar dari sini. Oh iya, aku berbicara sampai mana tadi? Sampai ada orang mau bicara. Jadi, dia berbicara begini, "Sagu mana lagi yang mau diubah menjadi roti? Sagu kami sudah habis dimakan para tentara." Dan aku memberi saran kepada Bapak Tibo. "Bapak Tibo, bagaimana kalau kita mencari sagu besok bersama-sama ke hutan untuk dijadikan roti?"
Dan keesokan harinya, kami bersama-sama mencari sagu ke hutan. Dan alangkah terkejutnya aku, yang biasanya aku kira sagu melentang luas di sini, sekarang sudah tergantikan oleh sawit. Mereka diam, tidak berbicara apa-apa, dan kembali balik pulang. Pada saat itu, sifatnya semakin keras dan tetap ngotot ingin makan beras. Pemerintah Jawa harus bertanggung jawab atas kekurangan gizi di sini karena telah menggantikan sagu dengan beras. Padahal beras tidak pernah tumbuh di daerah ini. Kalau mereka ingin makan, harus mengambil ke pulau lain. Melahirkan. Aduh mama, kenapa tidak langsung masuk saja? Ayo masuk. Ayolah. Bagaimanapun juga, bayi itu memiliki kesempatan untuk hidup. Ayo, masuklah. Hidup. Kadang disinilah aku merasa gagal menjadi seorang dokter. Di tengah kekayaan alam yang berlimpah, bagaimana bisa terjadi kekurangan gizi? Aku merasa bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Aku merasa aku harus tinggal di sini bersama rakyat melewati kesakitan. Kau tahu, di ujung penderitaan hanya kebersamaanlah yang membuat kami tetap bertahan. Oh iya, aku ingat ada seorang transmigran dari Bali. Dia pernah berobat di puskesmas ini. Dan dia berkata kepada saya, hidup itu harus menanam, tidak langsung memetik. Kata-katanya sederhana, namun dapat membuat aku tidak tidur semalam. Dan setelah itu, Bapak Tibo datang dan berkata, Dokter Rahayu, ini kami bawakan himpere untuk Ibu Dokter. Kami tahu Ibu Dokter sudah lama tidak makan beras. Ternyata beras itu tidak penting. Kami bangga memiliki Ibu Dokter. Kemudian ia mengundangku ke upacara bakar batu. Sebenarnya banyak yang aku bingungkan. Biasanya upacara bakar batu dilaksanakan untuk syukuran atau mengikat tali silaturahmi. Dan dari mana himpere itu didapatkan? Saat upacara, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada Bapak Tibo. Dari mana himpere ini? Kemudian dia tersenyum dan menuntunku ke kerumunan warga. Saat di kerumunan warga, aku mengenal salah seorang dari mereka. Ya, itu adalah transmigran dari Bali dengan 5 temannya. Kemudian Bapak Tibo berkata, Dokter, inilah yang menyelamatkan kita dan membantu kita dari kelaparan. Tentu saja, aku sangat berterima kasih kepada transmigran itu. Kemudian transmigran itu menjawab. Dia berkata begini, semua yang ditanam di tanah Papua ini semuanya untuk Indonesia. Kau artikan saja maksud dari kalimat itu. Aku mau ada pasien. Dadah. Ma, masuk saja. Jangan takut pada dokter Jawa. Kita ini saudara, toh?
Sekian monolog dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.